Perkenalkan diri, nama saya Samsul Alam, umur 48 tahun. Di sini saya sebagai ownernya Madusari Alam sekaligus pendirinya dari kelompok ini. Sejarahnya saya mendirikan kelompok ini terinspirasi dari binatang-binatang lebah ini tersedia secara alami karena kami di desa ya kan. Bagaimana kami bisa mengembangkan untuk diternakan di masyarakat biar bisa mendapatkan manfaat yang selama ini hanya dibiarkan begitu saja. Terus ke ini manfaat dari madu sendiri itu dia akan banyak mengandung tentang kesehatan ya, pengobatan sekaligus penyerbukan buat tanaman-tanaman petani. Di pengembangan ini dia kan perlu teknik-teknik tertentu dalam kita berbudidaya. Nah, di sini saya jabarkan sedikit tentang cara pengambilannya kita di hutan. Jadi dalam tahap kita pengambilan awal itu kan otomatis kita cari bibitnya itu di hutan-hutan atau di perkebunan. Nah, karena kita ibaratnya edukasi tentang bagaimana menjaga hutan, jadi kita usahakan tuh mengambil bibitnya itu yang ibaratnya kalau dia di pohon, pohonnya mati atau di tunggul-tunggul kayu aja yang sisa habis dipotong, atau di tanah, kadang-kadang ada di gundukan-gundukan tanah. Nah, itulah yang kita ambil nanti. Kalau yang di tanah itu kita ambil telurnya langsung, kita masukkan kotak. Tapi kalau yang di kayu kita itu kita potong, kita bentuk kayak lok-lok sendiri. Nah, itu yang kita bawa pulang untuk kita budidayakan. Kenapa kita membudidayakan madu ini ya? Karena fungsinya madu ini kan sangat banyak untuk kesehatan diri kita sendiri. Paling tidak kita budidaya madu ini, kita tidak beli madu lagi gitulah. Untuk diri kita pribadi, keluarga, nanti bahkan kalau bisa jadi bisa bagi-bagi tetangga ya. Syukur-syukur kalau memang penghasilan ada bisa kita jual ya. Nah, terus di dalam sejarah ini kan dari kita berdirikan Lebah Kelut ini mulai tahun 2014 itu saya berikan kelompok bagaimana itu bisa berkembang di masyarakat. Jadi saya buatlah kelompok-kelompok yang bisa menginspirasi para petani. Nah, dengan seiringnya waktu dari 2014 hingga sekarang ini masuk ke 2025, otomatis tantangan kita tentang pasti penjualan karena banyaknya yang mulai memelihara. Jadi otomatis harga itu pasaran pasti anjlok, pasti turun. Nah, bagaimana cara kita lagi di dalam pemasaran itu otomatis kita harus memikirkan bagaimana bersaing itu dengan madu yang original yang sudah banyak beredar. Hanya kita akan memikirkan bagaimana membuat turunannya dari madu lagi. Jadi madu tersebut tuh banyak sebenarnya mempunyai turunan-turunan madu yang ibaratnya yang bisa kita kelola sebagai bahan bakunya. Jadi kita tidak terfokus pada madu murni atau originalnya ya. Nah, kan kadang-kadang kita kan ada yang menyebut itu ada madu yang rasa jeruk, rasa apa. Nah, itu yang sudah dikombinasikan. Nah, sedangkan yang murni itu yang biasanya original. Dari itu semua kami sudah merintis juga itu usaha tentang kayaknya buat turunan madu seperti kami buat seperti madu keripik madu. Ada kita buat sabun dari berbahan dasar madu, terus ada kita buat stik madu, nah, ada sasetannya juga. Nah, itu bagaimana menopang persaingan tentang madu yang sekarang sudah mulai menyebar dan dibudidayakan. Kalau pasaran itu, kalau kita budidaya masih pemula, otomatis kita berbicara jangan masuk ke pasaran dulu, bagaimana cara mengembangkannya dulu. Kalau sudah pengembangannya bagus, tahu ibaratnya bagaimana menangani penyakit-penyakit ya di dalam budidaya lebah madu itu sendiri, karena penyakit-penyakit di situ kan dalam budidaya itu pasti ada tantangannya karena kita memelihara ini yang namanya makhluk hidup.
Nah, di situ pasti dalam budidaya itu ada penyakitnya atau tantangan dari kita memelihara. Salah satunya itu adalah semut. Nah, kalau tentang khasiat itu sebenarnya madu ini kan memang dari yang kita tahu itu kan sudah ada di disabdakan bahwa itu madu itulah bahan pengobatan, diantaranya kan madu dan bekam. Jadi madu ini intisarinya dari obat sebenarnya. Kalau misalnya kita budidaya lebah pelulut, tantangannya penjualan itu pasti dirasa. Rasanya itu kadang-kadang tuh kita panen manis, kadang-kadang kita panen asam, bahkan kadang-kadang kita panen itu sampai 3 rasa. Nah, dia itu seperti nano-nano. Disitulah kita harus meyakinkan bagaimana penjualan tersebut, karena otomatis orang banyak bertanya kenapa madunya itu kok rasanya selalu berubah-ubah gitu loh. Setelah kita sudah menguasai itu, nah barulah kita harus pengembangannya, bagaimana cara mengelola untuk turunan madu tersebut. Otomatis kita adakan pelatihan-pelatihan. Salah satunya di kelompok kami, saya sebagai ownernya sudah seringkali melakukan pelatihan-pelatihan. Bahkan saya sendiri pun masih ikut dalam pelatihan karena untuk mencari pengembangan dari madu tersebut. Mungkin kita nanti bisa masuk ke arah skincare gitu kan, mungkin ke makanan-makanan, permen-permen gitu, cemilan-cemilannya. Itu yang kita pelajari. Bagaimana ibaratnya kita tuh bisa bersaing dengan kondisi yang sekarang mulai marak ya budidaya lebah madu. Itu sekitar, kalau untuk Kalimantan aja sekitar 2017 sampai sekarang itu udah mulai booming lah bagi kita. Jadi kita punya tantangan di situ. Bagaimana kita bisa melakukan inovasi yang baru gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar jual madu murninya aja.